Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mahasiswa FKM Kars UI tahun 2020 yang beranggotakan Dr. Henry Aziz, spesialis anak konsultan dari Rumah Sakit Umum Daerah Rabain Muara Enim selaku ketua kelompok, Dr. Afri Melda Syafarudin MKes dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, Dr. Elina Waiman, spesialis anak dari Caritas Hospital Palembang, Ernita Sari SKM dari Rumah Sakit Bunda Palembang, Dr. Ferdinand, spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ayani Kota Metro. Sebagai dosen pengampu, Bapak Dr. Gigi Wahyu Sulistiadi Mars. Pada video ini kami akan membahas tentang rencana strategi pemasaran rumah sakit. Pada bahasan ini ada beberapa poin penting yang akan kami sampaikan, yaitu sebagai berikut. Ada 3 pertanyaan penting yang dapat mendasari proses perencanaan pemasaran. Pertama, di manakah organisasi berada? Kedua, di mana dan kapan tujuan bisa dicapai? 3, bagaimana mencapai tujuan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki fungsi masing-masing, dimulai dari analisis situasi yang merupakan tahapan paling penting karena menghasilkan sejumlah besar data dan informasi. Objective setting. Langkah ini disebut sebagai penetap tujuan guna menjawab pertanyaan kemana organisasi akan menuju. Penetapan strategi bertujuan untuk mendekatkan organisasi menuju pencapaian tujuan. Perencanaan adalah indikator fungsi manajemen yang berhubungan dengan proses penentuan sasaran organisasi serta cara meraihnya. Sebagai dasar penentuan tujuan organisasi, serta penetapan tugas-tugas dan alokasi sumber daya. Menurut David dan Flores 2017 dalam Ayuning Tias 2020. Strategi adalah sebuah pola yang mendasar dari sasaran dan direncanakan. Penyebaran sumber daya, interaksi organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan. Menurut John Abraham dalam Ali Hasan 2010. Pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan yang diinginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemasaran. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Konsep dasar perencanaan pemasaran menurut Fred R. David tahun 2006 memiliki 3 tahapan besar, yaitu 1. Perumusan strategi yang terdiri dari pengembangan pernyataan misi, audit internal dan eksternal, menetapkan sasaran jangka panjang, menghasilkan mengevaluasi dan memilih strategi. 2. Implementasi strategi, yang terdiri dari menetapkan kebijakan dan sasaran tahunan, mengalokasi sumber daya yang sudah dipilih pada tahap perumusan. 3. Evaluasi strategi, yaitu pengukuran dan evaluasi hasil implementasi strategi. Analisis SWOT adalah satu metode analisis yang menggunakan SWOT nantinya akan diketahui faktor yang mempengaruhi baik yang berasal dari dalam rumah sakit internal maupun dari luar rumah sakit eksternal yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Tahapan analisis SWOT dimulai dari yang pertama, identifikasi kelebihan dan kelemahan dari internal rumah sakit. Selanjutnya, identifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Masuk pada tahap berikutnya, masukkan butir-butir hasil identifikasi, langkah 1 dan 2 ke dalam pola analisis SWOT. Langkah ini dapat dibagi menjadi analisis SWOT untuk komponen masukan, progres, dan keluaran. Berikut adalah faktor penetapan strength atau kekuatan. Yang pertama, keunggulan yang dimiliki oleh rumah sakit. Kedua, produk yang tidak terdapat pada produk rumah sakit lain.
Berikut adalah faktor penetapan pada weakness atau kelemahan. Yang pertama, hal yang harus rumah sakit hindari. Kedua, faktor yang membatasi pertumbuhan rumah sakit. Pada opportunity atau peluang, faktor yang dapat ditetapkan adalah yang pertama, peluang baik yang Anda lihat di rumah sakit. Kedua, tren menarik yang rumah sakit ketahui. Pada threat atau ancaman, faktor yang dapat ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, kendala yang dihadapi oleh rumah sakit. Kedua, perubahan standar mutu layanan atau spesifikasi produk atau layanan. Ini adalah contoh kolom perhitungan diagram Cartesius. Strategi pemasaran yang dilakukan berdasarkan kuadran. Kuadran 1, Growth Oriented Strategi, yaitu pengembangan pasar. Kuadran 2, diversifikasi pasar, yaitu penetrasi pasar. Pada kuadran ketiga, meminimalkan masalah internal, yaitu pengurangan masalah. Dan yang terakhir, kuadran keempat, mekanisme bertahan, yaitu diversifikasi konsentrik. Matrix tools yaitu menganalisis kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal untuk mendapatkan strategi masa depan yang menjanjikan. Tabel proses perencanaan strategi pemasaran. Ini adalah contoh tabel proses perencanaan strategi pemasaran. Isilah nama kegiatan berurutan seperti pada lembar prioritas kegiatan. Berikut adalah contoh strategi pemasaran. Halo, saya Santi Serlianti SKPMK selaku Kepala Instalasi Promosi Kesehatan di RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Ada 3 pilar utama yang kami laksanakan. Yang pertama adalah penyebarluasan informasi. Belum banyak masyarakat yang mengetahui informasi-informasi jenis layanan yang kami miliki. Tetapi sebenarnya RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang memiliki banyak sekali keunggulan-keunggulan. Di antaranya adalah yang pertama, kami memiliki tenaga dokter spesialis dan subspesialis yang sangat kompeten di bidangnya. Kemudian yang kedua, pelayanan yang kami lakukan juga berdasarkan subspesialisasi, sertai dengan teknologi yang canggih dan peralatan yang sangat lengkap, dan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Sumsel. Kemudian yang ketiga, kami merupakan rumah sakit pendidikan di mana evidence-based practice di sini terus dilakukan, sehingga pembaharuan terhadap ilmu-ilmu kedokteran, keperawatan, dan kelompok keilmuan lainnya senantiasa dilakukan. Pilar yang kedua adalah peningkatan citra rumah sakit di mata masyarakat. Kami hadir sebagai sahabat yang terdekat bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kepercayaan publik. Kami melakukan digitisasi SDM sehingga masyarakat dapat mengakses melalui informasi baik di media sosial melalui akun Instagram @promkes_rsmh, kemudian melalui link kreator YouTube RSMH, dan juga melalui website RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Demikian sharing ilmu yang kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih.